Selamat datang kembali di perkuliahan pemrograman visual. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai tentang open file ya. Jadi kemarin mungkin kita sudah belajar tentang kalkulator sederhana, namun hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya membuka file yang ada di Explorer Anda yang berupa teks ya. Jadi yang kita bisa membuat sebuah mini text editor ya. Baik, seperti biasa di awal kita dihadapkan oleh tampilan seperti ini. Kita bikin saja create new project, kemudian Windows Form app. Yang ini juga pilih yang Windows Form app ya. Dan diingat ini di C Sharp, kemudian Windows Desktop, kemudian next. Kemudian kita bikin apa ya? Namanya mini notepad gitu ya. Mini notepad gitu misalnya ya. Kemudian repositorinya silahkan pilih. Dan ini diingat ya, ini tempat program kalian. Jadi kalau misalnya ingin dicari di mana posisi file dari project kalian ada di sini ya. Kemudian kalau ingin diganti silahkan diklik di sini. Kemudian kita next. Kemudian yang ini dibiarkan saja yang disediakan default secara langsung oleh programnya, kemudian di create. Oke, ditunggu. Nah, sampai keluar seperti ini. Jadi pertama ada form seperti ini ya. Jadi kita tentukan, tentu di kepala kita sudah membayangkan bagaimana desain dari program yang kita ingin buat. Nah, namun sambil membayangkan kita bisa edit dulu dari nama ini ya, formnya pakai yang di sebelah sini. Name-nya namanya mini notepad gitu ya. Padku gitu misalnya. Di sini di name itu nama form ya, form utama. Kemudian di teksnya kita cari teks ya, di sini form 1 kita ganti dengan mini notepadku. Maka di sini sudah terganti. Kemudian kita klik di toolbox. Nah, di toolbox kita cari ya yang namanya menu strip. Menu strip. Kemudian klik, kita geser ke bagian pojok sini misalnya. Nah, berarti kalau sudah, berarti nanti di sini akan muncul menu-menu yang biasa kita lihat ya di program-program pada umumnya seperti ini, ada file, edit dan lain-lain. Namun sekarang masih kosongan. Nah, pada Visual Studio ini kita bisa secara default menambahkan secara langsung ya. Nanti caranya diklik kanan di bagian sini di menu strip yang tadi. Kemudian klik insert standard item. Nah, setelah itu akan muncul ya ada file, edit, tools, help dan lain-lain ya. Jadi seperti program yang sedang kita pakai ya. Ini ada file, edit, nah dan lain-lain. Itu bisa kalian edit. Nah, untuk mengedit ini bisa di caranya ya. Klik pada menu strip ini, kemudian di sini di bagian ini ya, di item ya, di data item, ini di collection. Nah, di sana kalian klik, kemudian di sini dilihat ya. Jadi kalau mau ngedit filenya seperti ini, kalau mau edit toolsnya seperti itu dan lain-lain ya. Nah, di dalam file tentu pasti biasanya ada open, close, save, save as dan lain-lain. Itu bisa dilihat dari mana? Nah, kalian klik di file tools ya, yang ini yang paling atas, kemudian kita klik yang di collectionnya juga ya. Di collectionnya, di sini di bawahnya ada ada new
ada open tools dan lain-lain. Oke, sampai exit. Nah, berarti karena kita tadi sudah mengklik insert standar menu strip ya, jadi otomatis semua menunya sudah terisi, sudah ada ya. Kita tinggal edit saja. Nah, kita kembali mungkin. Nah, pada kali ini mungkin menu tools dan help itu kita isi. Sekarang kita fokus di file saja dulu. Oke. Nah, untuk di file itu nanti kita isi codingannya. Sekarang kita tambahkan dulu objek yang lain ya. Nah, di Notepad itu tentu ada tempat ngedit teksnya. Nah, itu kita perlu yang namanya rich text box ya. Jadi di toolbox kalian klik, kemudian dibuka rich text box. Nah, itu di drag ya. Kemudian disesuaikan posisinya ya. Posisinya disesuaikan mungkin sebesar formnya kalian seperti ini ya. Jadi terus kemudian rich text boxnya kita mungkin ubah ya, namanya lebih singkat aja, text box gitu ya. Kayak gitu. Oke, sekarang udah selesai ya. Jadi kita butuh 2 objek saja di sini, menu strip dan text box. Sekarang kita akan mengisi ya codingan untuk Notepad ini ya. Jadi yang pertama mungkin kita isi yang di new ya. Jadi caranya ya klik di strip ini, kemudian kalian cari yang tadi di collection, klik tanda ini, kemudian di file ya, di file ini cari yang di bagian file, kemudian klik di collectionnya. Nah, di sini tentu ada new tools, strips, open dan lain-lain. Kita tahu kita ingin tahu nama dari menu tersebut. Jadi nama untuk new ya new tool strip menu item. Nah, untuk bisa mengakses sana, jadi kalian klik untuk bisa kita menambahkan codingnya, kita klik di new ya. Kemudian kita lihat di bagian properties ya di sini. Bagian properties ini sudah menuju ke menu strip ya. Jadi kita sudah di menu strip. Propertiesnya menu strip. Nah, di sini ada tanda petir seperti ini ya. Jadi ada tanda petir ini, itu yang diklik. Oke, sorry. Jadi kita close dulu. Kalau udah ketemu di menu, kita oke ya. Kemudian setelah ini masih di menu strip, kita klik tanda petir ini, berarti di event ya. Klik. Nah, di sini. Nah, kita mencari sekarang ada banyak event yang terjadi pada objek menu strip ini. Jadi kita mau cari yang mana? Biasanya sih ketika item ini diklik ya. Jadi misalnya yang new-nya ini, itemnya kita klik ya, Nah, itu di sini berarti yang di sini kita double klik. Nah, maka setelah kita double klik akan mengarah ke codingannya, listingan programnya. Oke, yang pertama adalah tentang ini menu strip. Oh, berarti coba kita kembali lagi yang tadi. Cari yang untuk bisa kita cari yang new, kita klik di sini menu strip ini, cari yang new ya. Yang new. Oke. Ini new tools menu tool script. Ya, kita klik yang di sini, yang klik. Oke. Jadi yang tadi dihapus saja, bisa ya, dihapus. Kemudian di sini juga di desain ini, nanti akan muncul error seperti ini. Kemudian kita klik ya, kita hapus yang tadi yang salah ya, yang ini hapus saja karena event itu sudah kita tidak pakai lagi yang tadi. Nah, balik ke codingan programnya di sini. Nah, untuk new berarti perlu kita membersihkan dari text box yang di
sini text boxnya kita perlu bersihkan ya. Kalau kita new, maka kita klik yang di sini rich text box ya. Tadi udah kita rename text box ya, yang ini text ya, kemudian clear ya, clear. Udah ada atau text box titik clear ya. Nah, di sini ada text box titik clear, kurung buka kurung tutup, tanda titik koma ya. Itu delimiternya. Kemudian lanjut ya, kita kembali ke desain. Kemudian kita cari yang open ya. Kita cari yang open. Nah, open di sini, ketika open ini diklik ya. Nah, kita tambahkan satu yang namanya open dialog ya. Jadi ketika kita mengopen klik open, berarti kita mau mengopen sebuah teks ya. Maka dari itu kita perlu sebuah kelas ya, namanya open dialog. Jadi pertama kita perlu construct sebuah open dialog, open file dialog ya. Kemudian kita bikin op gitu misalnya ya, sama dengan new. Kita membuat konstruk dari kelas open dialog ini ya, open file dialog. Kemudian berarti artinya ini kita membuat sebuah variabel yang bertipe open file dialog dari kelas open file dialog ya. Jadi bikin sebuah yang baru. Kemudian kita bisa mengakses op dari sini, kemudian show ya, show dialog ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya try and catch ya. Jadi try ini adalah kita membuat sebuah codingan. Nah, jika dimana di codingan itu kira-kira akan sering terjadi error, kita membuat yang namanya metode try and catch ya. Di try ini kita mencoba menjalankan codingan yang kita inginkan tadi. Nah, kita ingin membuka teks yang kita buka dengan open dialog tadi di text box. Maka text box load from file ya. Kemudian nah ini alamatnya adalah dari op yang tadi, file name ya. Kemudian tipe dari text box atau tipe dari teks itu adalah yang plain text ya, yang plain text biar gampang. Nah, setelah di try ini kita harus perlu catch ya. Catch-nya adalah ya, jika ada kesalahan show dialog. Show dialog ini adalah show message, message box ya. Jadi message box itu adalah seperti kalau kita ditanya error atau oke, nah itu biasanya kita akan muncul yang namanya message box. Jadi ada peringatan itu yang di depan. Nah, itu namanya message box. Kita bisa keluarkan ya. Message box show ex message ya. Nah, jadi ini udah selesai untuk di open toolnya. Oke, coba kita tes untuk di open ya, file. Nah, ini udah ada langsung menunya open.
Oke, kita cari teks ya. Nah, ini ada teks. Kita coba open. Oh, ini muncul ya. Tes aja itu katanya. Tes aja ya, ini. Jadi teksnya. Oke, kita tutup. Sekarang untuk lanjut yang di bagian Oke, di debugnya sudah selesai. Kemudian kita lihat formnya sekarang. Ya, tunggu dulu. Oke, programnya masih berat. Ya udah. Nah, sekarang di sini kita lanjut ke ya. Klik dulu, kita lanjut ke properties yang lain ya. Di misalnya yang di menu strip ini kita cari eventnya. Ya, masih di loading di form. Kemudian cari yang ini cari yang save ya, save as ya, save as. Oke, save as. Di sini kita cari tanda petir ya, petirnya, dan di sini diklik. Kemudian kita double klik, maka akan menuju ke listing codingnya. Untuk save as ya hampir sama ya. Jadi kalau di sini yang tadi open file dialog, sekarang save file dialog. Nah, di situ save ya, sv gitu. Misalnya saya bikinkan sebuah sv new save file dialog. Sv titik show dialog. Kemudian sama seperti tadi ya, kita try and catch, try. Nah, ini text box, save file ya, save file. Kemudian tadi di mana kita simpannya, sv file name, select di sini rich text box stream type ya, yang tadi yang plain text. Nah, seperti itu. Kemudian cache x accessorium x. Oke, udah. Kemudian coba kita ya, kita run, file open, kita bikin baru, open baru, tes aja. Mudah-mudahan ini berhasil gitu misalnya ya, berhasil. Kemudian kita save as ya, save as ya, teks tempat yang tadi, teks 2 gitu misalnya, di file OneDrive dokumen D, dokumen OneDrive dokumen. Oke, kemudian kita new ya, jadi kosong ya. Ini open, coba di D OneDrive dokumen ya, ada teks 2.
Saya coba open. Nah, tes saja, mudah-mudahan ini berhasil. Berarti udah bisa ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti untuk save as tipenya coba dicari ya. Itu kalau kita nge-save ada pilihan save as-nya sebagai apa. Itu tolong kalian cari ya. Nah, sekarang yang terakhir ya di form ini ya, itu ada yang namanya exit ya. Exit dulu. Nah, kita coba, biasanya kalau kita exit ya pasti keluar ya. Tapi di sini kalau kita belum coding dia tidak mau keluar. Jadi kita bikin application exit ya. Exit. Oke. Udah. Sekarang kita tes open. Teks 2 gitu misalnya. Nah. Oke. Nah. Misalnya teks 3 .txt ya, jadi seperti itu. Kemudian exit ya, itu. Nah, kalau kalian perhatikan di sana juga ada print, jadi kita bisa tambahkan print ya. Jadi saya tambahkan lagi satu di sini, cari yang print ya, print tool strip ya. Kemudian eventnya klik. Jadi open print dialog ya, print tools dialog. Itu kita bikin pt gitu misalnya, new print dialog. Oke, yang di depan salah ya, ini print dialog. Nah. Kemudian pt show dialog. Oke, tinggal itu aja. Sudah ya. Lagi satu juga ada print preview, nanti kalian tambahkan. Baik, coba kita tes lagi sekali ya. Untuk yang di print, kita open. Oh, di sini sudah ada teks 3. Oh, mudah-mudahan ini berhasil. Oke, kemudian kita print. Nah, kita tinggal print ya. Nanti kalau ada printer yang kalian sudah install, kalian tinggal pilih printernya di sini. Kalau ini saya pilih yang print to PDF aja dulu. Oke. Baik, itu saja pengalaman kita hari ini untuk penanganan tentang file teks ya, dengan program yang sederhana ini. Dan juga kalian bisa kembangkan nantinya untuk menu-menu yang lain. Ada print review, ada save, ada new ya, mungkin banyak lagi toolsnya ya. Nanti kalian ganti, itu silakan. Oke. Baik, itu saja pertemuan hari ini di video kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.